Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori penguatan Skinner. Teori penguatan Skinner memiliki 3 teori. Yang pertama yaitu teori belajar, yang kedua teori mengajar, dan yang ketiga ada teori belajar mengajar. Teori belajar memiliki 2 penjelasan. Yang pertama, ada penjelasan tentang apa yang terjadi dan diharapkan terjadi pada peserta didik. Maksudnya di sini yaitu seorang guru itu apa yang diajarkan oleh seorang guru, itulah yang guru harapkan akan dilakukan oleh peserta didiknya. Yang kedua, itu ada penjelasan tentang kemampuan intelektual peserta didik mengenai hal-hal yang dapat dipikirkan pada usia tertentu. Maksudnya di sini yaitu seorang guru harus mengetahui betul intelektual seorang peserta didik agar apa yang disampaikan oleh seorang guru bisa tersampaikan langsung atau jelas dengan peserta didik tersebut. Yang kedua, ada teori mengajar. Teori mengajar yaitu suatu modal yang berisi prinsip-prinsip umum tentang bagaimana seharusnya mengajar siswa. Itu ada 2, yaitu yang pertama prosedur mengajar. Prosedur mengajar kan sudah ditentukan oleh konsep kompetensi dasar. Seperti itu. Yang kedua, itu ada tujuan mengajar. Dan yang ketiga itu ada teori belajar mengajar, di mana teori ini biasa disebut dengan aliran besar, memiliki 3 bagian, yaitu psikologi tingkah laku, yang kedua ada psikologi gestalt, dan yang ketiga ada psikologi kognitif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori Skinner. Skinner merupakan salah satu penganut paham psikologi tingkah laku yang sangat mempengaruhi para ahli psikologi modern. Skinner mengembangkan teori belajarnya juga dari hasil percobaan-percobaannya dengan menggunakan hewan. Hasil percobaan-percobaannya dan analisis ilmiahnya mengenai tingkah laku memiliki implikasi yang sangat besar dalam proses belajar mengajar. Dari percobaannya, Skinner menyimpulkan bahwa kita dapat membentuk tingkah laku manusia melalui pengaturan kondisi lingkungan dan penguatan. Selanjutnya, Skinner menyimpulkan bahwa kita dapat membentuk tingkah laku manusia melalui pengaturan kondisi lingkungan dan penguatan. Jadi, di dalam proses pembelajaran, guru harus menyampaikan bahan pembelajaran sedemikian rupa, misalnya dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, sehingga siswa memberikan respon terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, guru juga memberikan penguatan terhadap respon yang diberikan oleh siswa, dan penguatan ini juga merupakan stimulus untuk memantapkan respon sebelumnya atau memunculkan respon yang lain. Nah, di sini ada contoh 2 situasi, di mana situasi pertama guru memberikan pertanyaan kepada Amir, di mana seorang siswa ini yang bernama Amir, dia tidak memberikan respon apa-apa. Jadi gurunya ini juga tidak memberikan penguatan terhadap siswanya. Nah, sedangkan di situasi kedua, seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswanya. Nah, siswanya itu tidak juga memberikan respon apa-apa, tetapi gurunya ini memberikan penguatan yang baik. Jadi, dalam situasi proses belajar pada situasi kedua ini itu berjalan dengan baik, tidak seperti pada situasi yang pertama. Jadi, dapat disimpulkan keduanya menghasilkan respon belajar. Namun pada situasi pertama, penguatan yang diberikan guru terhadap respon siswa itu diam, merupakan stimulus yang dimana memunculkan respon belajar yang tidak dikehendaki. Nah, sedangkan respon yang kedua, pada stimulus yang kedua, situasi kedua, penguatan yang diberikan guru terhadap respon siswa itu diam, merupakan stimulus yang memunculkan respon belajar yang dikehendaki. Jadi dari kedua situasi belajar di atas, kita dapat memberikan respon peserta didik terhadap stimulus yang diberikan, tidak selalu secara otomatis menampilkan tingkah laku yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Tetapi seorang guru kita juga harus memberikan penguatan agar seorang siswa itu dapat menjawab pertanyaannya dengan baik, sehingga tercapai hasil belajar yang maksimal pula. Penguatan positif. Penguatan positif sebagai stimulus apabila penyajiannya mengiringi suatu tingkah laku siswa yang cenderung dapat meningkatkan terjadinya pengulangan
tingkah laku tersebut diperkuat. Ganjaran berupa pujian yang diberikan oleh guru kepada siswa, yang dimana siswanya dapat menjawab dengan baik, terutama dalam hal pertanyaan, maka hal ini salah satu contoh dari penguatan positif. Penguatan negatif. Penguatan negatif adalah stimulus yang dihapuskan karena cenderung menguatkan tingkah laku. Contohnya, perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran matematika dapat ditingkatkan dengan menghilangkan stimulus yang mengganggu konsentrasi siswa, seperti suara gaduh, tindakan siswa yang mengacau, atau tingkah laku gerak-gerik guru yang kurang baik.